adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu saat ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kita juga sudah beribadah. Hari ini juga beribadah. Gimana kabarnya? Baik-baik semua? Ya. Yuk, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama dulu berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur, kami boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu walaupun lewat online Tuhan. Tuhan memberkati kami, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelum kita akan mulai, ayo kita persiapkan dulu ibadah ini. Semuanya sudah mandi? Ya, dengarkan ya. Jangan lupa ya, kamu siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Dika juga akan siapkan. Ayo. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 19. Kamu nanti bisa baca setelah ibadah ini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan buka dulu di ayat mas kita hari ini, yaitu di Amsal 17 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, siapa di antara kalian yang saat ini mempunyai banyak teman? Pasti kamu punya banyak teman di sekolah, di rumah, dimanapun ya. Apalagi sekarang kamu juga senang bermain lewat HP, bisa kirim ke teman-teman, banyak sekali. Nah, banyak teman yang kamu punyai, tapi bukan semua teman itu paling baik buat kamu. Pasti kamu mempunyai satu orang teman yang sangat karib ya, sangat dekat dengan kamu. Nah, biasanya kalau anak perempuan dia akan mempunyai teman perempuan ya. Siapa di sini yang suka bermain dengan teman dekatnya? Pasti kamu punya salah satu. Mungkin juga yang laki-laki, pasti kamu juga akan punya teman seorang anak laki-laki juga ya. Nah, pasti setiap teman yang karib itu akan bisa berbagi cerita macam-macam ya. Kita bisa bercerita dengan sesuka kita ya. Kita bisa bercerita dengan terus terang apa yang kita alami, banyak lagi ya. Nah, itulah kadang kita punya teman tapi belum tentu kita bisa bercerita dengan terus terang karena belum tentu kita karib dengan teman kita itu. Ya, kita akan belajar sama-sama seorang anak yang mempunyai sahabat, yaitu Yonatan. Dia mempunyai seorang sahabat Daud. Bagaimana dia ketemunya pertama kali dengan Daud? Saat itu Daud berhasil mengalahkan orang Filistin, yaitu dengan membunuh Goliat. Karena hal itu Daud diminta untuk menghadap Raja Saul. Ya, Raja Saul ingin ketemu dengan siapa sih si Daud ini, bagaimana orangnya? Daud anak yang patuh. Nah, kemudian Daud pergi menemui Raja Saul. Dia menghadap kepada Panglima Abner untuk diantar menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Waktu Daud menghadap Raja Saul, Yonatan melihat Daud dan dia langsung senang dengan Daud. Nah, Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan.
mereka saling mengasihi. Kemudian Yonatan ini juga memberikan baju perang, memberikan pedang, panah, ikat pinggang yang dimilikinya kepada Daud, ya. Nah, saking akrabnya sampai si Yonatan ini juga punya satu rahasia. Dia ingin melindungi Daud, Daud juga ingin melindungi Yonatan. Mereka saling mengasihi. Adik-adik, ternyata Raja Saul ini tidak suka kepada Daud. Kenapa? Karena Daud dia selalu menang dalam peperangannya. Dan saat dia pulang dari peperangan, satu ketika orang-orang menyambutnya dengan satu nyanyian bahwa Raja Saul bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, sehingga Raja Saul iri kepada Daud dan dia menjadi benci kepada Daud. Satu ketika si Raja Saul punya keinginan untuk membunuh Daud, tapi hal itu tidak terjadi. Karena apa? Yonatan melihat rencana itu dan dia memberitahu Daud supaya tidak menghadap kepada raja. Dari cerita ini kita dapat ambil pelajaran dari Yonatan. Pertama apa? Walaupun Yonatan ini anak seorang raja, tapi dia tidak pamrih untuk membantu Daud. Dia memberikan apa yang dia punya, ya. Dia nggak pelit. Nah, siapa di antara kalian yang suka pelit, nggak mau memberi? Selain itu, walaupun Yonatan ini seorang anak raja, tapi dia tidak sombong. Dia tidak semena-mena dengan Daud, ya. Nggak menyuruh dengan sembarangan, ya. Kadang kita suka menyuruh teman kita dengan seenaknya, ayo ambilkan ini, ambilkan itu, ya. Padahal kita bukan siapa-siapa, kita adalah teman, ya. Nah, yang kedua, kita bisa belajar ya dari Yonatan ini. Dia tahu mana yang benar, dia tidak memihak. Walaupun Raja Saul adalah ayahnya, tapi sebenarnya Raja Saul juga salah dia kalau membenci kepada Daud. Jadi Yonatan ini membela Daud, ya. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketiga, Yonatan mempunyai sifat yang setia. Dia tidak meninggalkan Daud walaupun dia dalam kesulitan, dia tetap membantu Daud. Seperti tadi ayat mas kita di Amsal 17 ayat 17 bahwa apa tadi ayatnya? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi bukan kalau kita berteman karena orang itu kaya, orang itu suka memberi kita makanan, suka mengajak kita pergi, terus kita suka dengan dia. Tapi waktu orang itu mengalami kesukaran, mengalami kesakitan, kita nggak mau lagi berteman, ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita akan belajar seperti Yonatan ini, bahwa menjadi seorang sahabat itu harus tetap baik dalam keadaan apapun. Ya, kalau kita punya seorang teman yang karib dengan kita, bersahabat dengan teman, bisa saja dia juga meninggalkan kita waktu kita susah, waktu kita sakit, atau mungkin dalam kesukaran. Tapi kita punya satu orang sahabat, yaitu Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melepaskan kita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, ya. Seperti satu nyanyian, ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkanku.
ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar sama-sama tentang firman Tuhan ini. Ayo kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar tentang persahabatan seperti Yonatan dengan Daud. Kami boleh belajar untuk tidak semena-mena dengan teman kami, saling mengasihi dan juga tetap setia. Dan kami juga boleh bersyukur kami punya seorang sahabat, yaitu Yesus, yang selalu menyertai kami, bersama dengan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, firman-Mu kami boleh sama-sama dengar. Dan Tuhan berkati dengan orang tua kami, dengan saudara kami, sekolah kami. Tuhan, Kau memberkatinya. Berkati setiap pergumulan kami juga, Tuhan, berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi oleh orang tua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan tentang cerita Yonatan dengan Daud. Tante akan berikan satu permainan, ya. Nanti kamu temukan huruf yang banyak ini, ada 10 kata yang bisa merangkai satu kata-kata dari huruf-huruf ini. Ada yang menyilang, ada yang mendatar, ada yang menurun. Nanti kamu temukan dan kirim jawabannya ke Kak Nela. Oke? Yuk, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.